warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali. Semoga tetap sehat kalian ya. Pada pertemuan kali ini, di minggu ini, kita akan melanjutkan materi di minggu yang lalu tentang pemimpin besar Daulah Ayyubiyah. Kemarin sudah Bu Guru sampaikan bahwa kita akan mempelajari 3 pemimpin besar yang menonjol dari Daulah Ayyubiyah. Yang pertama Salahuddin Al-Ayyubi, yang kedua Al-Adil, dan yang ketiga Al-Kamil. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari Salahuddin Al-Ayyubi, maka kali ini kita akan mengetahui atau akan mempelajari 2 tokoh besar dari dinasti Ayyubiyah atau Daulah Ayyubiyah, yaitu Al-Adil I dan Al-Kamil. Kita mulai yang pertama dulu. Kita akan membahas tokoh atau khalifah dari dinasti Ayyubiyah, yaitu Al-Adil I. Al-Adil I, dia lebih dikenal dengan nama Al-Adil I, tapi nama lengkapnya adalah Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Dari nama Saifuddin ini, orang-orang salib atau tentara salib biasa memanggilnya dengan sebutan Sapadin. Ayahnya bernama Najmuddin bin Ayyub. Kita tahu Najmuddin bin Ayyub ini adalah ayah juga ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Al-Adil I ini adalah adik dari Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kita akan mempelajari prestasi dan apa saja yang sudah dilakukan Al-Adil I semasa sebelum menjadi khalifah dan setelah atau semasa menjadi khalifah. Prestasi yang pertama adalah ketika dia diangkat sebagai pemimpin pasukan saat mengikuti ekspedisi militer pamannya, yaitu Asaduddin Syirkuh ke Mesir. Kemudian pada tahun 1176 Masehi, ia memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di kota Kiev, Mesir. Anak-anak, sebelum saya lanjutkan, Ibu Guru tadi lupa, kalian di samping mencermati apa yang saya sampaikan ini, silahkan nanti juga dibaca modulnya, halaman 28 sampai halaman 30. Saya ulangi lagi ya anak-anak. Selain mencermati apa yang saya sampaikan, silahkan kalian juga membaca modulnya tentang Al-Adil I dan Al-Kamil di halaman 28 sampai halaman 30. Saya lanjutkan, jadi saya ulangi lagi yang tadi. Pada tahun 1176 Masehi, dia memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di kota Kiev, Mesir. Setelah kematian Salahuddin Al-Ayyubi pada bulan Maret tahun 1193, dia menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul. Dia juga menentukan siapa yang berhak menjadi penguasa ketika terjadi perselisihan di antara anak-anak Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Al-Aziz dan Al-Afdal. Ya, di sini dua anak Salahuddin Al-Ayyubi setelah ayahnya meninggal ini terjadi perselisihan dalam memperebutkan kekuasaan, yaitu Al-Aziz dan Al-Afdal. Keistimewaan Al-Adil I, dia memiliki keistimewaan yaitu dia seorang pemimpin pemerintah dan pengatur strategi perang yang berbakat dan efektif. Jadi dia sangat pandai sekali dalam mengatur strategi perang. Kemudian kelebihannya lagi, dia mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan militer yang dibutuhkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam setiap peperangan besarnya. Jadi tugas Al-Adil I ini ketika terjadi perang salib,
Beliau ini menyediakan kebutuhan-kebutuhan militer yang dibutuhkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini tentang Al-Adil I. Jadi kita ulang, Al-Adil I itu adalah adik dari Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian tokoh yang ketiga itu adalah Al-Kamil yang memerintah tahun 1180 sampai 1238 Masehi. Dia memiliki nama lengkap Al-Malik Nasiruddin Abu Al-Ma'ali Muhammad. Dia adalah seorang khalifah yang dipuja-puja sekaligus dicaci maki oleh rakyatnya. Kenapa dia dipuja-puja? Karena dia dipuja karena berhasil 2 kali mengalahkan perang salib. Tetapi selain dipuja-puja, dia juga dicaci maki karena menyerahkan kota Yerusalem kepada orang-orang Kristen. Padahal kalau kita tahu bahwa perang salib itu memperebutkan apa toh? Perang salib itu memperebutkan kota Yerusalem karena di kota Yerusalem ini ada bangunan yaitu Baitul Maqdis. Setelah 2 kali dia berhasil mengalahkan perang salib, tetapi malah Al-Kamil menyerahkan kota Yerusalem ini kepada orang-orang Kristen yang mengakibatkan masyarakat ini tidak menyukainya dan kemudian dia mencaci maki atau masyarakat ini mencaci maki Al-Kamil. Jadi 2 kali mengalahkan perang salib dia dipuja-puja, tetapi ketika kota Yerusalem diserahkan kepada orang Kristen, dia dicaci maki oleh rakyatnya. Nah, siapa ini Al-Kamil? Al-Kamil adalah putra dari Al-Adil I. Jadi setelah ayahnya meninggal dunia, pemerintahan ini dipegang oleh anaknya yaitu Al-Kamil. Pada tahun 1218, Al-Kamil memimpin pertahanan menghadapi tentara salib yang mengepung kota Dimyat. Nah, ini masih melanjutkan perang dengan orang-orang Kristen atau perang salib. Sepeninggal ayahnya dia menjadi sultan, ya, dia menggantikan ayahnya menjadi sultan di dinasti Ayyubiyah. Tapi pada tahun 1219 dia hampir kehilangan tahtanya karena adanya konspirasi orang-orang Kristen Koptik. Apa itu konspirasi? Konspirasi itu adalah kerjasama orang-orang Kristen Koptik. Namun konspirasi ini bisa dipadamkan oleh saudaranya yang bernama Al-Mu'azzam. Tersebarnya wabah penyakit dan kelaparan yang diakibatkan oleh banjir Sungai Nil mengakibatkan Al-Kamil gagal mempertahankan kota Dimyat pada bulan November tahun 1219. Pada tahun 1220, Al-Kamil berselisih dengan saudaranya yaitu Al-Mu'azzam, sehingga Al-Kamil menerima perdamaian dari Frederick II, yaitu Raja Sisilia yang sudah menyiapkan perang salib yang ke-6. Pada bulan Februari tahun 1229, Al-Kamil menyepakati perdamaian dengan Frederick II selama 10 tahun yang isinya sebagai berikut. 1. Ia mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib. 2. Kaum muslimin dan Yahudi dilarang masuk ke kota itu kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Perjanjian ini banyak ditentang kaum muslimin dan kaum Kristen. Hal ini membuat Al-Kamil menerima cacian dan pertentangan. Nah, ini yang menjadikan Al-Kamil itu dicaci maki oleh rakyatnya karena menyerahkan atau mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib. Saya kira ini dulu anak-anak pembahasan kita di minggu ini. Selanjutnya kalian saya beri tugas untuk melanjutkan tugas yang kemarin. Kalau kemarin kalian sudah mengerjakan tugas halaman uji kompetensi halaman 37 nomor 1 sampai 10. Sekarang kalian lanjutkan untuk mengerjakan uji kompetensi
halaman 38 nomor 11 sampai nomor 20. Itu ya anak-anak, saya ulangi tugasnya adalah mengerjakan uji kompetensi halaman 38 nomor 11 sampai dengan nomor 20. Mudah-mudahan anak-anak jelas apa yang saya sampaikan. Kalau kurang jelas nanti bisa dibaca modulnya halaman 28 sampai halaman 30. Saya kira ini dulu anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.